kita harus pastikan lagi. Jadi maksudnya gini, dipastikan tuh. Kalau kita lihat, karena tadi kan yang terdefinisikan oleh si software ini kan belum semua ya. Belum semua belum semua titik ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga lengthnya masih bermasalah nih, karena memang kalau di GitHub page-nya disebutkan itu harus di-set ke sistem koordinat yang UTM ya, Universe Transmetator. Sedangkan di sini kita pakainya yang WGS84. Jadi supaya bisa melihat bahwa perbedaan koordinat itu akan mempengaruhi pengukuran gitu. Nah, gimana cara supaya kita dapat length yang aktual? Nah, kita pertama sih nanti bisa ukur dengan manual ya. Tapi pertama kita harus cek dulu, memastikan bahwa ini benar nih. Kita lihat ya, di sini threshold ini maksudnya pipa tadi, pipe-nya ya. Ini ada kolektor 1, berarti main pipe tadi, ada kolektor 2, dan seterusnya sampai kolektor 6. Karena kita punya ada 1 main pipe dan 5 sub main pipe. Nah, kita akan cek nih, satu-satu, segmen satu-satu. Oh, ini nih, satu. Kita cek di sini. Segmen satu-satu itu dari PV1, kan dari hulu ke hilir kan? PV1 ke PV2, bener nggak? Oke, betul ya. Dari PV1 ke PV2. Nah, lengthnya berapa? Kita bisa ukur dengan cara ini. Ya, kita akan ukur dari sini ke sini berapa. Oh, ternyata harusnya panjangnya 52 meter. Kita akan input di sini 52,6606. Oke. Nah, kita cek lagi ya. Kolektor 1 atau manifold 1 dengan segmen 2. Ya, segmen 2 itu berarti dari PV2 ke PV3. Betul nggak? Oh, betul ya. Cuma panjangnya masih belum betul. Kita akan buat baru, kita ukur dari sini ke situ berapa. Oh, ternyata panjangnya 15,484. Kita input ya. Nah, ini yang agak melelahkan memang prosesnya, karena tadi ya, ada perbedaan sistem koordinat. Mungkin nanti kalau supaya lebih cepat, teman-teman bisa setting di awal project sistem koordinatnya ke UTM di posisi lokasinya gitu ya. Oke, kita cek lagi dan seterusnya ya. Sampai kita cek semua, intinya ini kita cek ya. Kita sesuaikan titik per titik. Oke, satu lagi lah ya. Segmen 3 ini harusnya dari PV3 ke PV4 ya. Oke, udah cocok. Kita akan cek pipe length-nya berapa. 118,304. Oke. Segmen 4 kita coba lihat betul nggak ini. Kita harus cek, pastikan, karena nanti kalau nggak akan error di simulasinya. PV4 itu PV4 ke PV5 ya, di segmen itu betul ya. Nah, kita akan cek pipanya berapa panjangnya. Di sini kita dapat 386,119 meter. Oke, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, yang 5 kita cek lagi ya, PV5 sampai PV6 dan seterusnya ya, sampai kita sesuaikan juga ukurannya tadi. Nah, nanti yang kita lihat segmen 2 nih, di jalur pipa 2. Nah, pipa 2 ini kita lihat. Di sini kan sebetulnya segmen pertama dari pipa kedua itu kan ada dari manifold kedua itu harusnya dari PV8 ke PV9 kan, karena dari hulu ke hilir. Nah, ternyata di sini kita bisa lihat, ini hanya mencantumkan PV1 ke PV2. Artinya ini salah nih. Dia nggak akan bisa ngitung nanti. Kita harus ubah di sini, disesuaikan berarti PV8 ke PV9 ya. Begitupun segmen 2 dari manifold 2 kita lihat, harusnya PV9 ke PV10. Nah, ya. PV9 ke PV10 ya. Dan seterusnya. Dan jangan lupa length-nya diukur kayak tadi ya, diganti dengan actual length. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu nanti dilihat ya, dilihat di elevasinya juga. Misal nih untuk segmen pipa 1 ya, manifold 1, betul nggak sih PV1 itu 19,1 dan PV2 itu 18,4? Nah, kita lihat di sini. Nah, oh betul ya, PV1 19,1, PV2 18,4. Hulu hilir gitu ya. Sebenarnya kita lihat yang segmen 2 tadi yang ada kesalahan titik. Segmen 2 manifold 2, segmen 21 kita lihat di sini. Nah, ini ya.
Kan harusnya dia elevasinya 18,5 ke 18,5. Nah, kita lihat. Betul nggak? Nah, salah kan? Karena dia tadi masih mengambil elevasi PV1 ke PV2. Kita harus sesuaikan. Gitu ya. Nah, jadi ini beberapa hal yang memang agak butuh effort di sini karena menyesuaikan data dengan hasil kontur tadi ya, pengisian elevasi dan ukuran. Nah, terus semua dilakukan sampai akhirnya diperoleh table ya yang sudah terupdate datanya semua. Nah, kalau sudah, ini kita bisa save ya. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya nih. Di sini ada opsi untuk calculate ya, calculate flow. Nah, dengan opsi calculate ini yang tadinya pipa ini masih atributnya masih kosong. Nah, itu akan terhitung nanti, akan terisi nih ya. Nanti akan terisi dari hasil kalkulasi tadi secara otomatis ya. Calculate sekarang pasti failed karena masih banyak field atribut yang kosong. Nah, pasti failed ya. Nah, kalau ada keterangan key konsentrasi ini berarti harus diisi nih. Jadi di bagian key cons ini adalah konsentrasi inisial dan konsentrasi final. Ini nanti diisi aja 0 semua. Ya, diisi 0 ya, terus semua diisi 0. Sampai ujung diisi 0 semua ya. Untuk key cons ini dan key cons film. Jadi ini dia mendefinisikan konsentrasi polutan di hulu dan di hilir ya pada setiap segmen. Oke, ini udah 0 semua. Begitupun yang ini ya, key cons final atau discharge-nya. Terus ya, sampai terisi semua. Ini memang agak tricky ya. Agak tricky nih. Nggak bisa langsung sesuai dengan apa yang ditunjukkan di tutorial ya, di page GitHub-nya. Oke, ini kita save. Nah, kita coba running lagi. Calculate lagi. Nah, pasti ini masalah ya, karena tadi dapat lihat nih, more than one exit or order incorrectly defined in setting tadi ya, karena ada kesalahan mendefinisikan upstream dan downstream. Harusnya di sini P17 ke P18, mungkin di sana masih menghitung atau menunjukkan pola yang lain. Nah, intinya kalau yang tadi telah dicoba semua, saya akan buka aja yang udah saya finalisasi ya. Nanti outputnya akan seperti ini. Ini adalah yang telah diedit tadi, disesuaikan atribut tabelnya. Nah, ini adalah yang sudah terselesaikan ya. Ini kita harus setting dulu. Ini saya pakai waktu itu WGS 84 ya untuk sistem koordinat sistemnya. IPSG 4326. Nah, ini ya hasil yang telah didefinisikan ulang tadi, atribut tabelnya disesuaikan lagi. Nah, ini kalau ini nggak dipakai ya, ini karena tersimpan di project, jadi kita bisa remove aja. Nah, ini kalau dilihat di atribut ya, atau kalau kita calculate flow, ini akan smooth ya, karena sudah betul ya, flow successfully calculated. Karena kalau kita cek di pipes-nya, ini bisa dilihat di atribut table, semua field sudah terisi saat dikalkulasi, dan yang jelas untuk hulu hilirnya sudah betul ya. Pendefinisian hulu hilir untuk setiap segmen. Begitupun untuk panjang. Ya, di sini panjangnya telah saya sesuaikan dengan panjang aktual berdasarkan pada pengukuran di canvas map tadi, di raster tadi gitu. Begitupun elevasi ya, untuk initial elevasi dengan final elevasi dan seterusnya. Nanti dia akan secara otomatis menghitung invert elevation-nya dan seterusnya ya. Nanti mungkin bisa dicoba dulu next-nya. Nah, kalau sudah terisi semua, kita bisa kita bisa run design. Nah, dia akan menghitung desainnya. Oke ya, network successfully calculated. Nah, ini kalau dilihat, dia sudah terbentuk. Kalau di manifold 2 seperti apa sih profil hidrolisnya, ini kita bisa lihat ya. Nanti kalau di yang lain, misalnya di manifold 3 seperti apa sih profil hidrolisnya.
Nah, ini yang profil di manifold 3 seperti ini. Ya. Dan di sini bisa dilihat, oh ini masih sama ground elevation nih, si upper edge elevationnya. Nah, ini berarti harus kita rubah nih, harus kita modifikasi. Yang di input bukan ground elevation, tapi memang elevasi yang ingin kita, atau depth si pipa yang ingin kita setting gitu ya. Ini kan masih sama nih, antara ground elevation dengan upper edge elevation, dan seterusnya gitu ya. Ini kita bisa atur gitu. Dan nanti di situ akan kita lihat nih dari hasil simulasi tadi, hasil perhitungan ya. Ini bisa dilihat di sini berapa sih sebetulnya diameter pipa yang diperlukan untuk populasi dalam jumlah tersebut. Ya, kalau kita lihat di sini untuk populasi tersebut itu ternyata ini kita bisa lihat ya, ada diameter. Oh, ternyata beda-beda nih diameternya. Untuk kolektor 1 segmen 61 ini butuh 50 meter. 50 diameternya. Ini nanti lihat satuannya entah inch atau milimeter, kita lihat milimeter sebenarnya sih. Kemudian juga ada yang 50, ada yang 100, jadi tergantung nanti dari posisi pipa dan dia kolektor. Ini yang 27 nih. 27 tuh pipanya bahkan harus 150 ya. Di 27 PV06, kita cek PV06. Ini dia ya, PV06. Oh, berarti di sini harus besar nih, gitu ya. Diameternya gitu. Itulah kurang lebih ya. Nanti outputnya akan seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa dibandingkan ya, antara hasil perhitungan software ini, hasil perhitungan dari simulasi sistem di QSG ini dengan hasil hitung manual. Kan kita bisa hitung ya secara manual, kalau debit sekian butuh berapa sih diameter pipanya, dengan panjang pipa sekian, dengan elevasi sekian, dengan slope tertentu, itu bisa kita hitung gitu ya. Oke, jadi silakan nanti dicek. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, kita bisa setting nih, kita bisa print petanya, kita bisa going to print layout ya, atau kalau saya udah punya layout yang saya buat maps, nah ini ya, ini sudah saya buat sedemikian rupa. Ini ada logo Unif, ada logo Environmental Engineering ya, ada apa namanya fieldnya ini ya, fieldnya apa namanya, legend dan sebagainya ya. Ini bisa diatur gitu ya. Kita bisa setting, nanti nambah fiturnya di sini nih. Kita bisa masukkan seperti ini, atau nanti bisa dipilih juga ya. Nanti hasil akhirnya seperti ini kurang lebih. Beberapa segmen yang diambil ya. Jadi ini yang whole pictures network mapnya. Kemudian ini adalah segmen 1, saya anggap tadi ya, segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan seterusnya. Nah, jadi nanti outputnya adalah peta ini, dan juga tadi hasil simulasi dari perhitungan dengan QSG.